Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Aden Firdiansah. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Untuk yang pertama, sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan sistem yaitu elemen-elemen yang saling berinteraksi atau saling terhubung untuk menjalankan suatu proses demi tercapainya suatu tujuan. Adapun karakteristik sistem yaitu yang pertama mempunyai komponen atau elemen, yang kedua mempunyai batas, yang ketiga mempunyai lingkungan, yang keempat mempunyai penghubung, yang kelima mempunyai masukan atau input, yang keenam mempunyai pengolahan atau proses, yang ketujuh mempunyai keluaran atau output, yang kedelapan mempunyai sasaran atau tujuan, yang sembilan mempunyai kendali atau kontrol, yang 10 mempunyai umpan balik. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi yaitu kumpulan dari data-data yang telah diolah menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Fungsi informasi yaitu menambah wawasan atau pengetahuan, yang kedua mengurangi ketidakpastian, dan yang ketiga mendeskripsikan kenyataan yang terjadi. Informasi dapat dikatakan berkualitas apabila informasi itu akurat, tepat waktu atau terbaru, dan relevan. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem dan informasi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah proses pengolahan data sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Sedangkan komponen sistem informasi ada 6, yaitu yang pertama komponen input. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya, ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi dulu. Nomor resi itulah yang disebut dengan input. Yang kedua, komponen proses atau proses blok. Jadi, input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma, logika, dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu komponen output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Tadi kan ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi dulu. Nah, setelah kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacak barang, kita akan mendapatkan informasi keberadaan barang kita saat ini. Nah, itu yang disebut dengan output. Yang keempat yaitu komponen teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya seperti PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data, memproses, menyimpan, dan mengakses data, lalu menghasilkan output. Sedangkan komponen yang kelima yaitu komponen basis data atau database, yaitu kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan di dalam suatu sistem. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dari basis data tersebut. Misalnya, untuk melacak pengiriman barang, sistem akan memberitahu lokasi barang kita jika nomor resi yang kita masukkan tadi itu terdapat di dalam basis data. Nah,
Dan untuk komponen yang terakhir yaitu komponen kontrol atau komponen pengendalian. Kontrol pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi gangguan baik berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Dengan adanya pemeliharaan, sistem informasi akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pemakai sistem. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.